Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam sangat diwajibkan untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu ini sangatlah diwajibkan bagi umat Islam, laki ataupun perempuan. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan, dari siapa kita mendapati ilmu tersebut. Sebab tidak semua ilmu yang kita dapati dari seseorang ini akan berdampak kebaikan. Ketika ilmu ini kita dapati dari orang yang tidak baik, maka juga akan menyebabkan ketidakbaikan perbuatan kita. Kita perlu tahu bahwa ilmu itu kita dapati diperintahkan oleh baginda Nabi hanyalah untuk khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dengan melakukan setiap perintahnya, dengan menjauhi semua larangannya. Ini yang dimaksud dengan ilmu yang disampaikan dalam agama Islam yang kita telah wajib mencarinya. Kita telah diwajibkan untuk mencarinya. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, kenapa ini perlu saya sampaikan kepada para sahabat-sahabat sekalian? Karena tidak jarang justru kita mempunyai ilmu tapi mendapati dari orang yang tidak baik, maka menyebabkan kita tidak baik pula. Satu hal sering kita dengarkan, bahwa kita tidak apalah mempunyai dosa karena rahmat Allah itu lebih leluasa. Tak apalah kita mempunyai dosa dari kemaksiatan kita karena maghfirah Allah itu cukuplah lebar. Ini bukan penekanannya bukan kepada kita agar bermaksiat, tapi kita justru berpacu bagaimana sekiranya menjadi orang yang baik, mendapati maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan membiarkan diri dalam kemaksiatan, tapi berharap anugerah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang dikatakan orang yang lemah, ad-dhaif, dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang melakukan kemaksiatan tapi watamanna 'ala Allah al-amaniyah. Dia tetap dalam kemaksiatan tapi berharap mendapatkan anugerah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah diharuskan. Sahabat milenial, kembali kepada siapa kita mencari ilmu, ini harus diperhatikan betul-betul. Sekalipun ilmu ini wajib dicari, tapi kita juga perlu memperhatikan dari siapa ilmu ini didapati. Seorang ulama menyampaikan ketika membahas tentang hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal ilmu dinun fanduruna amman ta'khuduna dinakum. Bahwa ilmu ini terkait dengan hadis Nabi adalah masalah agama. Karena masalah agama, fanduruna amman ta'khuduna dinakum, kita harus melihat dari siapa agama ini didapati. Kalau didapati dari orang yang tidak baik, maka seperti tadi akan menghasilkan tidak baik. Ilmu bukanlah segala-galanya tanpa ada khasyah. Oleh karenanya disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan innamal ilmu al khasyah. Tiada lain mendapati ilmu itu adalah sebagai khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang mempunyai ilmu tapi dia tidak khasyah kepada Allah, tidak takwa kepada Allah, selalu melakukan kemaksiatan, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang berilmu. Karena innamal ilmu al khasyah. Kita tahu iblis itu adalah banyak ilmunya dan sangat berilmu. Bahkan telah kita ketahui bahwa iblis adalah makhluk Allah yang pernah menjadi guru daripada para malaikat. Tetapi ujung-ujungnya kenapa? Keilmuan iblis yang telah mendidik para malaikat justru bukan mengantar kedekatan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru ilmunya dibuat menentang Allah Subhanahu wa taala saat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Iblis mengatakan, ana khairun minhu. Padahal yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada pada iblis, banyaknya ilmu yang ada pada iblis
bukan khasyah kepada Allah, akan tapi menentang kepada Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu akan tapi tidak mendapati hidayah dari Allah, justru ilmunya bukan mengantar dekat kepada Allah, tapi ilmunya akan menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu datang kepada seseorang akan menjadi baik saat orang ini berperilaku baik, melakukan ilmunya, melaksanakan isi ilmunya, dibuat mendekat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, maka ilmu itu datang, tak ubahnya air yang masuk ke dalam kerang akan keluar sebagai mutiara. Tapi ilmu itu jika datang kepada orang yang tidak baik, tak ubahnya air yang masuk ke mulut ular, maka hanya akan menjadi bisa yang mematikan. Inilah para sahabat milenial. Di era sekarang kita bisa mendapati ilmu dari siapa saja, namun yang perlu kita perhatikan, dari siapa ilmu ini kita dapati. Inna hadzal ilm dinun fanzuruna amman ta'khuduna dinakum. Biar ilmu ini menjadi dan berpotensi kita dekat kepada Allah, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Hadanallah para sahabat milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.